Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di channel YouTube MTS Surya Buana Malang bersama saya Bu Novi Ayu Lestari Ningtyas dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Video pembelajaran kali ini, Bu Novi akan membahas latihan soal terkait dengan pengukuran zat dan perubahannya. Soal ini akan Bu Novi sampaikan sebagai persiapan kalian menghadapi studi lanjut ataupun mengikuti seleksi masuk ke jenjang selanjutnya. Yang pertama, Bu Novi akan membahas tentang pengukuran, yaitu tentang besaran dan satuan. Di sini, Bu Novi ingatkan kembali bahwa dulu waktu kalian kelas 7 itu kalian belajar mengenai yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok dan besaran turunan. Yang jelas yang harus kalian pahami adalah besaran pokok itu ada 7. Hanya ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, besaran pokok ini satuannya itu ada 2 satuan ya. Kalau dulu kalian pernah belajar ada satuan internasional dan satuan yang tidak internasional. Artinya satuan internasional itu satuan yang disepakati bersama. Kalau panjang satuannya meter, yang dikatakan bukan satuan tidak atau satuan tidak internasional itu selain meter itu kan ada sentimeter, ada milimeter. Nah, itu dikatakan tidak satuan internasional, tapi yang satuan internasional ini adalah meter. Kalau massa satuannya kilogram, waktu itu sekon, jadi kalau ada jam itu juga satuannya waktu, tapi dia bukan satuan internasional. Suhu itu Kelvin. Kalau Celsius itu satuannya suhu tapi bukan satuan internasional. Kalau kuat arus itu ampere, jumlah zat itu mol, dan intensitas cahaya itu kandela. Nah, itu besaran pokok ada 7, harus hafal. Nah, kalau besaran turunan berarti ada besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya apa besaran yang diturunkan dari besaran pokok? Yang pertama adalah contohnya adalah luas anak-anak. Kalau kalian belajar luas, maka luas itu kalau misalnya ini adalah luasnya persegi ya kan. Nah, luasnya persegi itu luas itu adalah sisi kali sisi kan begitu. Nah, sisi itu kan kalau kita ukur itu bisa dalam bentuk meter, dalam bentuk sentimeter, sehingga sisi ini adalah panjang kan. Nah, panjang kali panjang itu jadilah luas. Sehingga dikatakan bahwa luas itu bukan besaran pokok, tapi besaran yang diturunkan dari besaran panjang, sehingga dia dikatakan sebagai besaran turunan. Karena dia itu panjang itu satuannya meter, meter kali meter jadilah meter kuadrat. Paham ya apa itu artinya besaran turunan? Sama halnya dengan kecepatan. Yang namanya kecepatan, kita tahu bahwa rumusnya kecepatan V itu kan sama dengan jarak dibagi waktu, kan begitu. Nah, karena ada jarak, ada waktu, itu artinya adalah besaran kecepatan ini diambil atau didapat dari perpaduan besaran pokok. Maka dia dikatakan sebagai besaran turunan. Sehingga karena jarak itu satuannya meter, waktu itu sekon, jadi meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. Oke, paham ya? Ada percepatan, ada gaya, ada tekanan, ada usaha, dan lain sebagainya. Pokoknya yang namanya besaran pokok ada 7. Berarti selain 7 itu maka dia adalah besaran turunan. Oke, contoh soalnya seperti ini. Nih, Bu Novi membeli 1 buah pensil dan 1 buah buku.
Kemudian Bu Novi mengukur dan mencatat data dari pensil dan buku yang dibelinya tersebut. Data yang diambil adalah diameternya sekian, panjang pensilnya 17 cm, luasnya buku 300 cm persegi, masa total buku sekian, jumlah halamannya 80, tebal buku 6 mm. Pertanyaannya adalah, dari data tersebut mana yang dikatakan sebagai besaran pokok? Diingat-ingat, besaran pokok itu ada 7: panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, kuat, arus. Itu harus hafal. Sehingga kalau kalian ditanya besaran pokok, mari kita cari besarannya. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah diameter. Ya, diameter itu kalau kita ngukur diameter itu kan sama aja dengan kita mengukur panjang kan? Ya kan? Satuannya cm. Oh, berarti ini adalah besaran pokok. Nah, kemudian panjang pensil 17 cm. Jelas ini adalah besaran pokok kan? Luas, ini ada kata-kata luas. Luas itu bukan pokok, tapi luas itu turunan. Massa, betul ya, besaran pokok. Jumlah halaman tidak ada di besaran pokok, tapi tebal buku. Nah, 6 mm. Kalau kita ngukur tebal buku kan sama dengan kita ngukur panjang toh. Nah, sehingga dia juga besaran pokok. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, 4, dan 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi untuk mengerjakan besaran pokok apapun itu soalnya, maka kalian harus hafal 7 besaran pokok. Nah, ini soal selanjutnya. Gambar di samping ini adalah neraca Ohaus. Kalau kita gunakan itu ada 3 lengan ya anak-anak ya. Sehingga ini kita gunakan untuk mengukur massa. Nah, ada 3 lengan seperti ini. Jadi lengan pertama, kedua, ketiga. Ini kita ditanya berapa sih hasil pengukurannya? Maka ini adalah gampang sekali anak-anak. Lengan pertama, ini satuannya juga gram ya. Ini satuannya juga gram, ini juga gram. Lengan pertama itu 150 gram. Lengan kedua 20 gram. Lengan ketiga 3 gram. Sehingga semuanya langsung ditambah, yaitu 173 gram. Nah, kenapa soal ini mudah tapi anak-anak sering salah? Karena kalian itu banyak salahnya di sini itu. Oh, ini 150 gram. Ini kan angka besar. Yang ini saya bagi dengan angka 10. 20 bagi 10. Yang ini dibagi dengan angka 100. Itu bukan ya. Kalau ada ketelitian seperti itu, biasanya kita itu pakai milimeter skrup itu atau jangka sorong. Tapi kalau massa neraca Ohaus tinggal dijumlah anak-anak. Gampang kan? Oke. Yang kedua, kita mau bicara zat dan sifatnya. Zat itu ada 3. Kita tahu ada zat padat, zat cair, sama zat gas. Sifatnya itu berkaitan dengan bentuknya, berkaitan dengan volumenya, sama berkaitan dengan satu lagi itu dia berkaitan dengan kompresibilitas atau pemampatan massa jenis. Jadi kalau sekarang gini aja, kalau Bu Novi punya spidol, nih Bu Novi punya spidol misalnya. Spidol itu dia kan zat padat, ya kan? Bentuknya Bu Novi taruh dimanapun spidol, Bu Novi taruh di tas, Bu Novi taruh di kotak pensil, Bu Novi taruh di dalam galon, maka bentuknya ya tetap seperti spidol. Itu artinya adalah bentuknya tetap anak-anak. Tapi kalau Bu Novi punya air mineral ya, punya air misalnya, air. Nah, air ini kalau Bu Novi tempatkan di gelas bulat, maka bentuknya jadi ikut bulat. Kalau Bu Novi tempatkan di galon, airnya juga membentuk seperti galon. Artinya bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kalau Bu Novi punya gas, berarti gas itu adalah udara ya. Gas itu udara.
Bentuknya bagaimana? Kalau Bu Novi itu meniup balonnya bentuknya love, maka udaranya ya bentuknya love. Tapi kalau Bu Novi meniup balon itu lonjong, maka bentuknya lonjong. Artinya sama, gas itu bentuknya adalah sesuai dengan wadahnya. Bagaimana dengan volumenya? Misalnya, ini spidol kalau Bu Novi ukur itu volumenya adalah 50 ml misalnya. Ini ya, atau ya Bu Novi taruh dimanapun itu volumenya tetap anak-anak, ya. Bu Novi taruh dimanapun itu volumenya tetap. Baik itu ketika Bu Novi masukkan ke galon, masukkan ke tas, kan sama aja. Kalau spidolnya ditimbang itu tetap, dia tidak mengalami penyusutan, dia tidak mengalami penambahan. Air juga begitu. Bu Novi punya air 500 ml atau setengah liter. Air setengah liter saya taruh di bak besar yang bentuknya bulat, itu ya tetap kan 500 ml. Bu Novi taruh di botol air mineral ya tetap, kan tidak ada penguapan kan di situ, maka dikatakan volumenya tetap. Tapi kalau udara dia itu volumenya berubah-ubah tergantung tempatnya, artinya adalah tergantung tekanannya. Kalau itu luasnya si ruangan itu kok besar, ya kan, maka volumenya dia juga berubah. Nah, jadi dia tergantung dengan tekanannya ruangan itu, ya. Oke, jadi ini berubah. Kemudian yang ini mungkin penjelasannya begini anak-anak. Kalau zat padat, nah ini bentuk partikel, bentuk partikel. Partikelnya zat padat itu dia rapat sekali, dia rapi seperti ini. Jadi dia rapat ya. Tapi kalau zat cair dia itu agak renggang anak-anak, dia agak renggang ya. Tapi kalau zat gas itu dia sudah sangat renggang, itu partikelnya. Terus gaya tarik, kalau ini itu sangat kuat ya, yang ini itu lemah, kemudian yang udara itu sangat lemah. Paham ya? Nah, itu adalah ciri-cirinya, kalian harus hafal. Kalau untuk menghafalkan itu kita bayangkan bendanya apa, kayak tadi spidol, air sama udara. Nah, ini adalah perubahannya. Kalau dari padat ke gas itu namanya menyublim, kalau gas ke padat namanya mengkristal, dan lain sebagainya. Ini hanya kita ulas aja ya. Padat ke cair namanya mencair, cair ke padat membeku, kemudian gas ke cair namanya mengembun, cair ke gas namanya menguap. Dan ini sudah kami bubuhi apa artinya dia mengeluarkan kalor. Padat jadi gas itu dia memerlukan kalor. Kenapa? Karena butuh panas untuk menjadi gas itu, kan begitu ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya begini, ini ada wadah P, ini berisi air, berarti kita kasih label P itu adalah air atau zat cair ya. Zat cair. Kemudian wadah Hi itu wadahnya tabung air lemah air tertutup rapat berisi oksigen, berarti isinya adalah gas. Wadah R botol tertutup, nah volumenya 400, berarti isinya kan gas kan, karena kosong. Dan S itu berisi tabung tertutup, volumenya 500 ml, berarti dia juga gas. Nah, apabila kedua zat pada P dan pada Hi itu kita pindah anak-anak, pada P itu P dipindah ke R misalnya, Hi dipindah ke S. Maka pernyataan yang tepat sesuai dengan sifat zat setelah dipindah. Setelah dipindah ya. Berarti kita mau bicara zat P dulu. Zat P itu zat cair. Mau dipindah ke sini, kepindah ke ruangan ini. Artinya adalah zat P itu bentuknya kira-kira berubah enggak? Bentuknya berubah dong, betul. Volumenya zat cair, volumenya tetap, berarti A itu salah anak-anak ya. Oke, yang B jelas volumenya berubah juga salah. Yang C bentuknya berubah, betul, karena bentuknya dari gelas ini menjadi seperti botol kan, betul. Volumenya tetap, oke, betul. Mari kita lanjutkan ke alasannya. Gaya tarik antar partikel lemah, karena zat cair itu lemah, makanya betul. Oke, Hi itu tadi gas, bentuknya berubah seperti volumenya.
bentuknya berubah, betul kan? Volumenya juga berubah, maka dia betul karena jarak partikelnya sangat berjauhan. Maka jawabannya adalah yang C. Paham ya? Jadi kalian harus menghafalkan dulu apa itu cirinya zat padat, zat cair, sama zat gas. Oke. Sekarang kita ke arah perubahan zat. Jadi zat-zat tadi itu berubah, bisa berubah. Kita punya benda itu bisa kita ubah. Perubahannya itu dikelompokkan jadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang dikatakan perubahan fisika itu cirinya adalah tidak terbentuk zat baru. Contohnya, kalau Bu Novi itu misalnya punya air, Bu Novi ubah jadi es batu, ya kan, jadi es batu. Nah, air membeku atau jadi es batu, tidak terbentuk zat baru, artinya adalah dia itu air awalnya. Kalau jadi es batunya itu juga air kan, tidak batu kan, es kan, jadi dia tetap air kan. Nah, berarti tidak merubah jenisnya. Contoh lagi, Bu Novi misalnya punya besi. Nah, besi ini Bu Novi lelehkan. Artinya adalah kalau batangan itu besi, kalau meleleh berarti juga lelehan besi, tidak berubah jadi aluminium kan? Maka dari itu artinya kalau itu perubahan fisika, tidak terbentuk zat baru. Dia bersifat reversibel atau bisa kembali. Nah, es batu bisa balik jadi air karena dia bisa mencair. Nah, oke. Besi yang meleleh tadi, kalau dibiarkan, didinginkan, kan tadi jadi besi batangan. Nah, dia bisa balik lagi menjadi semula. Kemudian tidak terjadi reaksi kimia. Iya, dia hanya berubah wujudnya saja, nggak ada reaksi kimia. Tapi kalau perubahan kimia, terbentuk zat yang jenisnya baru. Contohnya adalah Bu Novi punya air susu. Misalnya kita beli susu UHT itu. Nah, kemudian dibuatlah menjadi yogurt ya. Nah, ini dikatakan ada zat baru karena awalnya rasanya manis menjadi rasanya asam, ya kan? Artinya ada perubahan rasa. Kalau ada perubahan rasa, maka ada zat baru yang terbentuk di situ. Dan dia irreversibel, tidak bisa balik lagi. Kalau sudah jadi yogurt, ya nggak bisa dikembalikan jadi susu lagi. Paham? Oke, dan terjadi reaksi kimia. Biasanya ditandai dengan pembentukan gas, endapan, ada perubahan warna sama perubahan energi. Contoh soalnya, di antara materi berikut perubahan materi 1-6, kelompok manakah yang merupakan perubahan kimia? Kita lihat pembuatan tape. Tape itu awalnya dari singkong, misalnya rasanya manis, ya kan? Atau ya rasanya begitu. Tapi kalau sudah jadi tape dikasih ragi, apakah dia berubah rasa? Iya, ada perubahan, warnanya berubah. Oke, warna berubah, rasanya berubah jadi asam. Ada perubahan bau ya. Nah, karena ada perubahan ini jelas ini ada perubahan, ada reaksi kimia, maka dia adalah perubahan kimia. Kalau penguapan air menguap, itu hanya perubahan wujudnya saja, dia adalah perubahan fisika. Susu menjadi masam, jelas ada perubahan rasa kan. Penyepuhan logam disepuh jadi dia berubah warna. Berarti ada reaksi kimia, anak-anak di sini ya. Oke, ada reaksi kimia. Kemudian beras digiling menjadi tepung. Nah, beras digiling jadi tepung, apakah akan berubah jadi tepung singkong? Kan tidak, dia tetap tepung beras kan. Kemudian garam dapur larut di dalam air, dia hanya perubahan nah dia juga kimia apa fisika. Ayo, kalau garam larut, kalau sudah larut dia tetap berupa garam, tapi kan hanya wujudnya saja yang melebur kan. Nah, sehingga yang betul jawabannya adalah 1, 3, sama 4. Nah, berarti ini tidak ada yang betul, jawabannya 1, 3, sama 4. Oke, paham ya anak-anak? Oke. Terima kasih, itu adalah materi tentang pengukuran zat dan perubahannya. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan menjadi bekal kalian untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.